Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana penggunaan cover dam pada pile cap jembatan. Pernahkah Anda melihat sebuah jembatan besar atau bangunan lain yang fondasinya berada di bawah air? Dan mungkin kalian bertanya mengenai bagaimana para pekerja bisa membangun atau bahkan memperbaiki fondasi tersebut. Jadi ketika konstruksi perlu dilakukan di suatu tempat yang terendam air, para pekerja menggunakan serangkaian tiang pancang besar ke dasar air yang disebut dengan cover dam untuk menciptakan tempat kerja yang kering. Jadi cover dam adalah suatu struktur sementara yang dibuat di dalam air untuk memungkinkan kru konstruksi benar-benar mengeringkan suatu area. Memungkinkan mereka untuk melakukan konstruksi bawah air seperti meletakkan fondasi, dalam hal ini pile cap yang akan kita bicarakan, menuangkan beton, pengelasan, dan konstruksi seperti yang akan kita bicarakan kali ini, yaitu konstruksi pile cap. Jadi cover dam dapat disesuaikan untuk setiap proyek tertentu dan dapat dibangun dalam berbagai jenis dan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Area tersebut harus dikeruk dengan pompa untuk menghilangkan air ataupun tanah dan bahkan lumpur untuk meratakan tanah sebelum konstruksi cover dam dapat dimulai. Jadi, proyek seperti ini adalah beberapa yang paling menuntut dalam industri konstruksi. Sebenarnya ada beberapa jenis cover dam, tetapi yang akan kita bicarakan kali ini adalah cover dam yang dibentuk dari suatu lembar tumpukan tunggal. Lembaran ini kemudian didorong ke dalam tanah di beberapa bagian di sekitar lokasi penggalian yang direncanakan. Membuat sebuah kotak. Kotak ini kemudian dikuatkan dengan penyangga dan atau semacam balok di bagian dalam untuk mencegah air masuk ke dalamnya. Setelah kotak dipasang, kru konstruksi atau para pekerja ini akan mulai mengeringkan area di dalam kotak, memungkinkan konstruksi dilakukan yang ada air di dalamnya. Setelah dilakukan pengeringan di dalam area konstruksi tersebut. Jadi sheet pile tersebut akan menjadi pembatas luar yang menghalangi air atau tanah masuk ke area kerja. Nantinya, di bagian bawah sheet pile ditempatkan segel beton agar air tidak merembes. Sebagian air mungkin masih tertinggal di area kerja tersebut karena akan menahan banyak beban, maka cukup penting untuk melakukan kalkulasi beban yang akan diterima oleh struktur terluar cover dam. Perencanaan alur pemasangan dan alat-alat yang digunakan selama proses pembuatan, penggunaan, hingga pembongkaran juga perlu dilakukan perhitungan. Karena pembongkaran ini berpotensi dan bahkan berefek pada area wilayah penerapan cover dam maupun pada konstruksi utama, dalam hal ini adalah pile cap yang akan dibangun oleh para pekerja. Maka dari itu, perlu juga dilakukan perhitungan dan perencanaan untuk proses pembongkarannya. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah pengerjaan sheet pile yang dipasang pada lokasi pile cap dengan kedalaman galian lebih dari 2 meter, sedangkan pada galian dengan kedalaman antara 1-2 meter itu tidak menggunakan proteksi atau hanya menggunakan sistem open cut saja. Artinya tidak menggunakan sheet pile sebagai proteksi tanah. Adapun panjang sheet pile yang digunakan adalah antara 6-9 meter. Jadi berikut adalah langkah-langkah pemasangan sheet pile pada area kerja pile cap. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sheet pile
pada lokasi galian atau lokasi pekerjaan yang akan dibuat. Sebagaimana yang Anda lihat sekarang ini adalah file cap, jadi harus menyiapkan sheet file pada lokasi file cap. Yang kedua adalah harus memastikan area pemancangan sudah diberi tanda oleh survei. Jadi titik-titik mana yang harus dilakukan pengerjaan sheet file, dan itu harus atas koordinasi dengan tim survei. Kemudian pastikan bahwa sudah dilakukan test fit terhadap utilitas untuk memastikan area tersebut aman dari utilitas yang ada di bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah daerah yang akan kita lakukan sheet piling atau pemancangan sheet pile ada kabel atau utilitas, baik itu dari kabel listrik, fiber optik, PDAM, dan lain sebagainya yang akan menghalangi proses atau akan mengganggu proses pengerjaan pancang sheet pile. Jadi panjang sheet pile atau steel sheet pile pada titik yang sudah diberi tanda, pemancangan dilakukan dengan perlahan-lahan agar tidak membahayakan kendaraan yang melintas di sekitar area kerja tersebut. Jadi pada saat dilakukan pengerjaan di mana area pengerjaan tersebut ada kendaraan yang lalu lalang, itu yang harus diberi proteksi agar tidak terjadi longsoran di sekitar galian tersebut. Kemudian harus dipastikan bahwa antara sheet pile yang satu dengan yang lainnya itu saling terhubung untuk menjaga kelurusan pemasangan sheet pile tersebut. Kemudian lakukan pemasangan sheet pile mengelilingi pile cap dengan jarak minimum antara sheet pile dan pile cap itu sekitar 80 cm. Dan setelah semua ini dilakukan, maka galian pile cap sudah bisa dilakukan, namun harus dipastikan bahwa sheet pile yang dipancang tadi itu sudah terpasang penuh. Dan setelah pemasangan sheet pile selesai, maka harus dicek kembali oleh tim survei, lalu diberi acuan elevasi galian dan lantai kerja. Lalu kemudian dilakukanlah penggalian tanah dengan menggunakan eskavator sampai dengan elevasi yang telah diberikan oleh survei sesuai dengan yang ada pada shop drawing. Kemudian hasil tanah yang telah digali kemudian diangkut atau dipindahkan dengan menggunakan dump truck ke lokasi yang telah ditentukan atau diangkut ke area disposal. Dan setelah semua pekerjaan pada pile cap sudah selesai, baik itu penggalian, proses cut off daripada bore pile, maupun pembuatan link konkrit, kemudian dilakukan pekerjaan pembersihan pada pile cap, lalu kemudian dilakukan pengecoran pada tahap terakhir, dan yang paling terakhir adalah setelah selesai semua dilakukanlah pemadatan pada area galian tadi. Setelah tahap-tahap demi tahap sudah selesai, maka yang paling terakhir dilakukan adalah pencabutan sheet pile. Jadi setelah penimbunan kembali atau backfill atau pemadatan di area pile cap tadi, maka akan sheet pile yang pada awal tadi tertanam akan ditarik keluar dengan menggunakan mesin. Selama penarikan sheet pile, flagman harus memberikan komando untuk memantau jarak antara peralatan dan kolom beton maupun pile cap yang sudah dikerjakan tadi. Kemudian jarak antara pagar sementara juga harus dipantau oleh petugas sinyal. Kalau memang misalnya ada petugas sinyal di situ, dalam hal ini flagman. Jadi dilakukanlah pengaturan lalu lintas kalau memang itu berada pada area di mana banyak lalu lintas di situ selama aktivitas berlangsung. Kemudian sheet pile yang ditarik itu diangkut atau dimobilisasi ke lokasi penyimpanan sebagaimana diambil di awal pada saat mau dilakukan pemancangan sheet pile tadi. Yang dilihat sekarang ini adalah
pencabutan seed file. Dalam pencabutan seed file itu dilakukan setelah pelaksanaan file cap sudah selesai dilakukan. Tetapi sebelumnya seperti Waller dan Struct sudah terlebih dahulu dilepas. Yang tersisa adalah seed file yang terakhir dicabut. Jadi pelepasan CoverDAM harus direncanakan dan dilaksanakan dengan tingkat perawatan yang sama seperti pemasangannya pada tahap demi tahap. Jadi efek pelepasan pada permanen struktur juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai merusak struktur yang sudah dikerjakan. Pelepasan tumpukan lembaran baja dari CoverDAM melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan untuk memastikan pencabutan atau ekstraksi yang aman dan efisien. Berikut adalah beberapa metode dan pertimbangan umum untuk melepaskan tumpukan lembaran baja berdasarkan hasil atau pengalaman yang ada di lapangan. Yang pertama adalah mengenai peralatan getaran, yaitu palu getar untuk menggetarkan tumpukan lembaran ke bawah dengan jarak tertentu untuk mengurangi resistensi yang disebabkan oleh adesi ke tanah dan karat di antara gigitan dari seed file tersebut. Jadi pengangkatan harus dilakukan perlahan-lahan dengan pengoperasian palu getar, memastikan bahwa gaya angkat umumnya sedikit lebih rendah dari batas penyusutan pegas peredam kejut. Apabila seed file susah dicabut, maka dilakukan tindakan penanggulangan seperti memukul kembali dengan palu getar, kemudian mencabut tiang pancang dengan urutan terbalik dari urutan penyangga tiang pancang, kemudian mendorong tiang pancang lainnya secara berdampingan untuk mengurangi hambatan. Ada pertimbangan untuk melepas CoverDAM atau seed file ini. Pastikan bahwa proses tersebut tidak mengganggu beton yang sudah jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan pada saat pengangkatan seed file. Saya kira demikian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup video kita, silahkan di subscribe, di like, di share, dan di komen video ini. Sekian, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya menonton video ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.